Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Sekarang kan banyak sekali ya perusahaan-perusahaan itu berlomba-lomba untuk masuk dalam revolusi industri 4.0, di mana kan Global Indo sendiri ini kan sudah memasuki masa-masa revolusi industri 4.0 ini, Bu Teti ya. Jadi mungkin Bu Teti ini bisa menceritakan untuk mempersiapkan bisnis dan juga sumber daya manusianya itu untuk memasuki 4.0 ini, apa saja yang sudah dipersiapkan untuk mengatasi ini, Bu? Ya, kebetulan kita adalah salah satu perusahaan garment yang dipilih oleh Departemen Perindustrian untuk mengembangkan industri 4.0. Jadi memang kita dalam industri padat karya, tidak bisa dihindarkan kita tetap padat karya. Tapi dari beberapa mesin, beberapa proses, kita sudah mulai mengotomatisasikan di situ. Kebetulan kita juga lagi perkuat tim sistem kita untuk membuat supaya segala informasi yang ada di produksi kita bisa ambil secara sistem. Kebetulan nanti juga di tempat baru kita sudah mempersiapkan bahwa kita sistemnya office-nya itu open ya. Jadi maksudnya tidak setiap orang mempunyai meja pribadi. Karena mereka harus bisa mobile begitu, karena kita sudah menarik semua data, semua itu adalah dari cloud. Kita sudah meminimalkan semua yang pakai paper. Nah, di situ itulah yang bisa kerjakan. Kita bisa kerjakan. Jadi untuk produksi sendiri tetap padat karya, tapi hal-hal lain itu yang kita otomatisasikan. Jadi sekarang untuk sistem administrasi dulu kita bereskan semua. Setelah itu sistem kita kan memang dengan adanya kawasan berikat ini, kita kan juga harus memakai sistem yang bisa diakses oleh bea cukai. Nah, itu kita benahin. Dari situ nanti bea cukai juga bisa langsung masuk ke sistem untuk mengontrol stok kita, paperwork kita, dokumen masuk, dokumen keluar, untuk ke cutting, ke sewing, sampai ekspor. Itu harus bisa diakses, dan ini kita sedang persiapkan. Nanti dari situ akan berkembang lagi ke produksi. Sehingga nanti misalnya di luar pun kita mau ambil sistemnya ini, mau lihat yang PO ini sampai di mana kita sudah bisa melihat di situ. Dari mesin sendiri, apa yang bisa kita otomatisasikan, kita otomatisasikan. Banyak dari sekarang yang kita lagi kerjakan yang bagian cutting dulu. Banyak pekerjaan manual kita sudah otomatisasikan. Anak-anak yang ada di cutting yang tadinya manual, kita training mereka untuk menjahit. Beberapa mesin jahit pun kalau kita bisa otomatisasikan, kita juga otomatisasikan. Ada beberapa yang sudah kita jalankan di situ. Memang mesin jahit sendiri tidak bisa secara otomatis tanpa operator, tidak bisa. Cuman peralatannya nanti kita pakai apa sehingga mereka tidak perlu begini, tidak perlu begitu, sekali langsung jalan. Berarti Bu Teti ini menjalankan training ya sebelum mereka itu sudah siap Kak menjalani konsep 4.0 ini. Betul. Jadi Bu Teti memfasilitasi untuk training mereka, seperti itu Bu Teti. Betul. Dan kita dibimbing dari Departemen Perindustrian, jadi ada asesmennya, nanti kita ada tahap-tahapnya. Kita diberi waktu sampai 5 tahun untuk mewujudkan 4.0 ini di tempat kita. Seperti itu. Nah, menurut Ibu ini, perbedaannya yang terlihat ketika bisnis ini masih menggunakan cara lama, ya, yang cara-cara sebelum 4.0 dibandingkan yang sudah memasuki pada era yang sekarang ini 4.0 ini? Yang jelas
produksi saya meningkat outputnya, tapi dari segi manpower tidak ada tambahan di situ. Jadi anak-anak yang tadinya non jahit, setelah kita pindahkan ke otomatisasi, mereka kan jadi di training jahit, sehingga menambahkan output produksi. Tapi secara biaya kita masih tetap sama dengan yang dulu. Nah, ini menjadi nilai tambah kita, di mana membuat ongkos per menit kita menjadi rendah. Sehingga malah kosnya lebih rendah daripada yang konsep yang lama, Bu. Betul, lebih rendah. Sehingga ini yang kita tawarkan ke buyer kita. Mereka juga terkejut, kamu kok masih bisa bertahan di biaya per menit seperti itu, karena tempat lain tidak bisa. Nah, itulah menjadi nilai tambah kita. Nilai tambahnya seperti itu. Betul. Ya, karena kita otomatisasikan kan beberapa, jadi biasa harus dikerjakan 3 orang, sekarang hanya 1 orang. Gitu. Satu departemen itu 60 orang, sekarang hanya 10 orang, karena ada otomatisasi di situ. Luar biasa. 50 orangnya kemana, Ibu pecat? Tidak. 50 orang itu kita bentuk line lagi untuk menambahkan output di situ.